Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 9 akan membawakan tema digitalisasi dan non-digitalisasi naskah atau manuskrip, peran perpustakaan dan lembaga lainnya dalam pemeliharaan, inventarisasi, dan sosialisasi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa arti digitalisasi itu, digitalisasi adalah merubah bentuk bahan pustaka yang dari tadinya cetak menjadi digital, gunanya untuk menyebarluaskan informasi. Adapun yang berperan dalam menyelamatkan naskah-naskah tersebut yaitu perpustakaan, arsip nasional, dan arsip daerah. Untuk kelanjutannya, simak dan tonton terus videonya. Selamat menonton! Upaya yang bisa dilakukan oleh perpustakaan dalam melestarikan sebuah naskah terbagi menjadi dua. Yang pertama, penanganan naskah kuno yang telah rusak. Nah, untuk menangani naskah kuno yang telah rusak ini bisa dilakukan dengan cara penjilitan ulang, di mana naskah kuno yang masih memiliki lembaran kertas yang cukup kuat namun terpisah antara satu dengan yang lainnya bisa dilakukan dengan cara penjilitan ulang tersebut, yaitu dengan cara menjahit di setiap lembar kertas dengan menggunakan tali, kemudian diberikan perekat seperti lem, dan yang terakhir diberikan cover dengan menggunakan kertas karton Koreo Black. Proses pemeliharaan naskah kuno yang kedua itu laminasi. Laminasi ialah melapisi bahan pustaka atau naskah kuno agar bahan pustaka dan naskah kuno ini menjadi lebih awet. Nah, laminasi itu sendiri dilakukan untuk kertas naskah-naskah kuno yang tidak dapat diperbaiki dengan cara menjilid, menambal, menyambung, dan sebagainya. Nah, proses laminasi yaitu naskah kuno yang sudah rapuh akan dilakukan laminasi dengan cara membersihkan tiap lembaran naskah kuno menggunakan alkohol, lalu diamkan sampai kering. Setelah itu lapisi dengan kertas Jepang, kemudian jilid menjadi satu. Proses pemeliharaan naskah kuno yang ketiga yaitu pembuatan portable untuk tempat atau wadah untuk naskah kuno yang belum sempat dijilid ulang agar tidak tercecer atau bisa menjadi penyimpanan tempat naskah kuno agar terhindar dari kerusakan yang lebih parah. Yang keempat dapat dilakukan dengan fumigasi, yaitu memberikan obat untuk menghilangkan jamur dan serangga atau perusak lainnya. Yang terakhir yaitu dengan cara alih media atau digitalisasi naskah kuno. Naskah kuno yang dialih mediakan atau didigitalisasikan yaitu dengan cara merubah media informasi dari yang awalnya berbentuk kertas ke dalam bentuk mikro atau biasa disebut dengan CD atau ke dalam bentuk lainnya. Saya akan menjelaskan tentang peran perpustakaan dalam melestarikan dan merawat naskah kuno atau manuskrip. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang naskah kuno atau manuskrip, yaitu hasil pemikiran para leluhur yang berisikan tentang keberagaman budaya bangsa. Di Indonesia sendiri, naskah kuno atau manuskrip banyak terdapat di berbagai daerah. Perpustakaan merupakan suatu peradaban manusia. Sayangnya, naskah kuno di Indonesia kurang diperhatikan dan dirawat dengan ala kadarnya, sehingga banyak yang termakan rengat atau termakan usia karena tidak terawat dengan baik. Adapun cara untuk melestarikan atau merawat naskah di dalam perpustakaan, yang pertama, membersihkan secara rutin seluruh perlengkapan perpustakaan termasuk keadaan ruangan. Yang kedua, membungkus atau memberi sampul setiap naskah yang dimiliki perpus dengan menggunakan seperti styling dan kotak yang tidak kedap dengan udara. Yang ketiga, mengatur ventilasi udara supaya dalam keadaan normal tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Yang keempat, membersihkan ventilasi perpustakaan agar setiap ruangan tidak masuk udara dan debu. Yang kelima,
memberi peringatan kepada pengunjung agar bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian perpustakaan. Yang keenam, tetap menjaga kerapihan perpustakaan dan tempat-tempat ataupun posisi yang telah ditentukan. Naskah kuno sangat penting bagi setiap bangsa. Menjaganya agar supaya tetap lestari hingga anak cucunya tetap bisa menikmati hasil para leluhurnya. Peran perpustakaan dan lembaga arsip dalam inventarisasi. Inventarisasi naskah adalah mendaftar semua naskah yang telah ditemukan. Nah, inventarisasi naskah ini dapat dilakukan dengan metode studi pustaka dan studi lapangan. Metode studi pustaka dapat dilakukan dengan cara katalog. Nah, katalog ini adalah buku atau lembaran-lembaran yang berisi deskripsi singkat atau informasi-informasi mengenai naskah atau manuskrip yang menjadi koleksi suatu lembaga atau institusi. Adapun informasi-informasi yang terdapat dalam katalog ini antara lain ada isi singkat naskah, ukuran naskah, baik itu panjang, lebar dan tebalnya, jumlah halaman, bentuk naskah, pengarang, ada tahun penulisan dan penyalinan, tempat penyalinan, watermark-nya, kode naskah, ada bahasa dan aksara naskah, ada juga identitas roll filmnya, ada juga jumlah baris tiap halamannya, judul naskah umum dan khususnya, dan yang terakhir ada bahan naskah. Dan metode studi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di museum-museum, perpustakaan bagian penaskahan, instansi yang menyimpan naskah maupun koleksi perseorangan. Dalam hal ini, perpustakaan dan lembaga arsip memiliki peran dalam pencarian. Ini identitas naskah yang ada untuk memudahkan dalam mempelajari atau mencari naskah. Selanjutnya yaitu mengenai peran perpustakaan dan lembaga arsip dalam sosialisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tertulis bahwa arsip merupakan rekaman peristiwa atau kegiatan dari berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dibuat dan diterima oleh pemerintah yang bertujuan untuk jaminan perlindungan kepentingan negara melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip secara otentik dan terpercaya. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ini juga menjelaskan bahwa masyarakat memiliki kewajiban dalam perlindungan atau pengembangan arsip. Mengapa demikian? Karena arsip ini sangat berperan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, masyarakat harus ikut serta dalam pelaksanaan arsip dan perlindungan kearsipan sehingga nasib arsip ini masih tetap terjaga. Karena masih banyak masyarakat awam masih mendengar kata arsip ini asing di telinga mereka, karena mereka masih banyak menyamakan arsip ini dengan dokumen dan bahan pustaka lainnya. Sedangkan yang kita ketahui kalau misalnya dia dokumen kan masih bisa diperbarui atau masih bisa diubah bentuknya, masih bisa kita fotokopi. Sedangkan arsip ini bagaimana bentuk aslinya, dia harus tetap seperti itu. Mungkin dengan cara kita melestarikannya, cara-caranya yaitu seperti yang disampaikan oleh saudari Wan Sri tadi, yang preservasi, restorasi, dan pengawetan. Oleh karena itu pemerintah harus bisa memasyarakatkan arsip. Tujuannya yaitu untuk memberitahu kepada masyarakat atau memperkenalkan arsip kepada masyarakat dengan cara mungkin kita bisa membuka stand-stand atau pameran-pameran yang di dalamnya yaitu terdapat foto-foto yang bersejarah atau menampilkan video atau menayangkan film tentang sejarah, agar masyarakat mungkin dengan cara seperti itu masyarakat lebih cepat paham atau lebih cepat mengerti bahwa arsip itu tuh seperti ini begitu. Jadi kita
kita sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa harus bisa menjaga arsip tersebut agar arsip tersebut masih tetap ada di masa yang akan datang, sehingga generasi penerus bangsa mengetahui bahwa warisan-warisan budaya itu seperti ini atau arsip itu seperti ini. Oleh karena itu, pemerintah juga harus bisa menjadi garda terdepan dalam pengembangan arsip atau dalam perlindungan arsip, serta dukungan-dukungan dari masyarakat agar arsip itu masih tetap terjaga, masih tetap terlindungi, dan masih bisa kita lestarikan sehingga arsip itu tetap ada di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang dimengerti atau kata-kata saya yang kurang jelas. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari video kami tentang digitalisasi dan non-digitalisasi naskah atau manuskrip, peran perpustakaan dan lembaga lainnya dalam pemeliharaan, inventarisasi, dan sosialisasi. Yang pertama, di bidang pemeliharaan, yaitu penanganan naskah kuno yang telah rusak dengan melakukan penjilidan ulang, laminasi, pembuatan portable, fumigasi atau pengasapan, yang terakhir digitalisasi. Yang kedua, dengan penanganan agar kerusakannya tidak semakin parah. Yang pertama, menggunakan rak besi atau stainless, membersihkan naskah dan ruangan naskah. Yang ketiga, menutup ventilasi udara agar debu tidak masuk dan merusak naskah. Yang kedua, dalam inventarisasi, yaitu dengan studi katalog dan studi lapangan. Yang ketiga, dalam sosialisasi, yaitu memberikan pengetahuan dan layanan terhadap masyarakat tentang naskah dan manuskrip oleh perpustakaan dan lembaga arsip. Demikianlah dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.